Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aminuddin dengan NIM 22 garis miring 50931 garis miring PTK garis miring 14659. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan mini project saya pada kelas statistika lanjut yang berjudul Perbandingan Nilai Rata-Rata Curah Hujan Harian tahun 2020 dan tahun 2021 Kota Banjarmasin. Pemilihan topik data statistik ini, data curah hujan, kenapa saya memilih data ini adalah berkaitan dengan peristiwa yang terjadi di Kota Banjarmasin pada Januari 2021 kemarin. Jadi, untuk pertama kalinya Banjarmasin mengalami bencana banjir besar, dan tidak hanya Banjarmasin, seperti yang diberitakan di BNPB, 10 kabupaten kota terdampak banjir di Kalimantan Selatan. Dan juga ketika Pak Jokowi meninjau langsung kondisi banjir di daerah Kalimantan Selatan, pada konferensi persnya, Jokowi mengatakan ini pertama kali dalam 50 tahun Kalsel banjir besar. Apakah benar? Berdasarkan data dari peristiwa banjir, di sini terlihat untuk Provinsi Kalimantan Selatan, kita highlight bagian Kota Banjarmasin, dari 2018 sampai dengan 2021. 2018 tidak ada kejadian banjir dan tidak ada yang terdampak. 2019 ternyata ada satu kejadian, namun hanya 2 kepala keluarga yang terdampak. 2020 kembali tidak ada, namun yang cukup mengejutkan ketika memasuki 2021, melonjak menjadi 33 kejadian banjir, serta terdampaknya sebanyak 57.884 kepala keluarga. Dan jika dilihat dari keseluruhan wilayah di Provinsi Kalimantan Selatan, Kota Banjarmasin ini termasuk yang paling besar terdampak. Di nomor 2 ada Kabupaten Banjar, namun tetap Kota Banjarmasin terbesar. Dan jika kita lihat, pada tahun-tahun sebelumnya di daerah lain sudah ada kasus banjir dan cukup banyak terdampak seperti Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Balangan, Tanah Laut, dan lainnya. Namun, di 2021, Banjarmasin yang mendominasi. Tentu ini adalah peristiwa yang cukup unik ya, karena pada tahun-tahun sebelumnya Banjarmasin hampir tidak ada kasus, dan di 2021 tiba-tiba terjadi banjir dengan kasus yang cukup banyak dan korban yang sangat banyak. Maka dari itu dilakukan perbandingan secara statistik untuk mengetahui bagaimana rata-rata curah hujan harian di tahun 2020 dan tahun 2021. Metode yang digunakan, yang pertama, analisis statistik deskriptif, yaitu yang pertama prosesnya mengumpulkan data curah hujan harian tahun 2020 dan 2021. Data ini dihimpun dari BMKG di website dataonline.bmkg.go.id. Kemudian, keseluruhan data curah hujan harian selama setahun di tahun 2020 dan 2021 diambil 60 sampel, sehingga 60 sampel ini akan merepresentasikan dari populasi curah hujan di tahun tersebut. Dan yang terakhir, menghitung rata-rata standar deviasi varians. Ini kita perlukan untuk mengetahui bagaimana nilai curah hujan harian selama setahun berdasarkan statistik. Kemudian yang kedua yang kita lakukan adalah menggunakan metode two sample z-test. Jadi ini adalah pengujian menggunakan z-test. Two sample berarti ada 2 sampel yang akan kita bandingkan. Kenapa kita menggunakan z-test? Karena kita mengambil 60 sampel
atau bisa disebut ini sudah lebih dari 30, sehingga tes yang kita gunakan adalah menggunakan z-test. Yang pertama langkahnya kita tentukan hipotesis H0 dan H1 atau H alternatif, di mana di sini H0 yang klaim yang dibuat adalah rata-rata curah hujan harian tahun 2021 lebih tinggi atau lebih besar daripada rata-rata curah hujan harian tahun 2020 karena banjirnya terjadi di 2021. Kemudian kita tentukan confidence intervalnya, umumnya digunakan adalah 95%. Kemudian menghitung nilai Z dan mencari nilai Z tabel untuk perbandingan sehingga dapat ditarik kesimpulan apakah hipotesis yang kita klaim dapat diterima atau ditolak. Lanjut, ini adalah data sampel curah hujannya di tahun 2020 dan tahun 2021. Jadi pengambilan sampel ini diambil secara random, namun dibagi per bulan. Karena curah hujan, jika kita lihat datanya secara nilai dan statistik, sangat bervariatif dan heterogen. Jika bulan itu adalah bulan di musim hujan, maka nilai curah hujannya akan sangat tinggi. Namun ketika musim kemarau, data curah hujannya cenderung rendah. Maka dari itu, agar sampel yang digunakan dapat mewakili, maka cara yang digunakan adalah pada setahun itu kita ambil 5 sampel di tiap bulannya, sehingga terkumpul 60 sampel. Ini dapat dilihat dari Januari dan seterusnya hingga Desember. Begitu juga di tahun 2021. Dan sumbernya data online BMKG. Kemudian pada hasil analisis statistik deskriptif kita dapatkan data sampel yang ada di tahun 2020 dan 2021 kita ambil sama 60 sampel. Terus kita hitung rata-ratanya di tahun 2020 dan 2021. Secara rata-rata sampel terlihat tahun 2021 sedikit lebih tinggi dari 2020. Dan di standar deviasinya juga sama, ternyata di tahun 2020 sedikit lebih tinggi dari 2021. Dan nilai curah hujan maksimalnya terlihat cukup jauh, yaitu tahun 2020 pada sampelnya nilai maksimal curah hujan hanya 97,6, sedangkan di tahun 2021 ada 131. Dan secara jumlah curah hujannya juga lebih tinggi 2021 dibanding 2020. Dari nilai analisis statistik deskriptif, maka kita gunakan untuk melakukan pengujian to sample z-test. Yang mana step awalnya adalah kita membuat hipotesis dan kita menentukan klaim kita ada di bagian mana. Apakah H0 atau H1 atau H alternatif. Pada kasus ini, klaim dibuat pada H alternatif karena hipotesisnya adalah ketika rata-rata curah hujannya meningkat akan menyebabkan banjir, yaitu di tahun 2021 rata-rata curah hujannya lebih tinggi dari tahun 2022. Selanjutnya kita tentukan nilai kepercayaan atau confidence intervalnya. Umumnya digunakan adalah 95%, yang mana berarti alfanya adalah 0,05, dan alfa ini tidak dibagi dua karena pengujian kita adalah satu arah berdasarkan dari klaimnya, yaitu lebih dari. Selanjutnya menghitung nilai Z. Nilai Z ini yang akan dibandingkan dengan nilai Z tabel. Yang pertama adalah menghitung nilai error. Dapat dilihat seperti di rumus, kita masukkan sigma 1 dan sigma 2
Jadi ini adalah varians ya. Sudah kita dapatkan nilai varians ini dari analisis statistik deskriptif. Dan hasilnya adalah 3,89. Kemudian ini disubstitusi ke rumus perhitungan Z. Sehingga didapatkan nilai Z adalah 0,33. Untuk mencari nilai Z atau two sample Z-test ini bisa dilakukan secara manual berdasarkan rumus ataupun dengan tools atau alat bantu seperti Excel, Microsoft Excel atau SPSS dan lainnya. Kemudian setelah kita mendapat nilai Z hitung, kita mencari nilai Z tabel yang mana karena kita menggunakan nilai positif, maka yang kita lihat adalah 1 min alpha yaitu 0,95 berdasarkan dari tabel Z distribusi normal. Kita cari nilai 0,95 dan nilai tersebut berada di titik ini. Z-nya sama dengan 1,6 dan 0,05. Maka dapat ditulis Z sama dengan 1,6 ditambah 0,05. Sehingga nilai Z adalah 1,65. Kedua nilai ini dibandingkan di kurva, dan ini kurvanya. Nilai kritis adalah nilai dari Z tabel, yaitu 1,65, dan seterusnya. Dan ini adalah daerah penolakan dari H0. Sedangkan di sebelah kirinya adalah daerah penerimaan H0, yang mana ketika kita mencari Z hitung, nilainya adalah 0,33, berarti Z hitung ini berada di wilayah atau daerah penerimaan H0. Apa yang didapat dari kurva ini? Yaitu H0 fail to reject, atau kita gagal untuk menolak hipotesis 0, sehingga klaim yang dibuat tidak bisa dibuktikan atau tidak terbukti berdasarkan two sample Z-test. Yang mana secara uji tes ini, nilai rata-rata curah hujan harian tahun 2021 bernilai kurang dari atau sama dengan 2020, bukan lebih dari. Bagaimana kita melihatnya jika dibandingkan terhadap peristiwa banjir di Kota Banjarmasin. Tentu banjir tersebut dapat disebabkan oleh berbagai faktor, tidak cuma curah hujan. Namun pada tugas ini, asumsi yang dibuat adalah ketika curah hujan meningkat, maka potensi banjirnya juga meningkat, sehingga klaim yang dibuat adalah curah hujan di tahun terjadinya banjir itu lebih tinggi. Namun hasilnya terbukti ya sama atau kurang dari. Setelah melakukan uji sampel Z-test tadi, dapat kita tarik kesimpulan dan saran. Pertama, kesimpulan dari analisis deskriptif memang rata-ratanya terlihat 2021 lebih tinggi. Namun nilai standar deviasinya juga lebih tinggi, sehingga ketika diuji tidak terbukti secara Z-testnya lebih tinggi 2021 dari 2020. Yang kedua, curah hujan yang tinggi atau rentang yang lama memiliki potensi untuk menjadi penyebab banjir. Apa maksud dari pernyataan ini? Yaitu ketika terjadi hujan dengan intensitas yang tinggi atau rentang waktu yang lama, misalkan selama seminggu hujan berturut-turut, itu juga memiliki potensi banjir. Jadi meskipun secara nilainya di rata-rata terlihat sama, bisa jadi jika kita skopnya kita perbesar ke arah nilai bulanan bahkan harian, bisa jadi ketika terjadi banjir, hujannya terjadi secara berturut-turut. Dan setelah itu
hujannya mereda dan nilainya tidak terlalu signifikan ketika di rata-rata, namun dampaknya bisa menyebabkan banjir. Maka dari itu, saran yang pertama adalah tentu perlu dilakukan analisis lebih lanjut terhadap data curah hujan harian, terutama pada bulan-bulan terjadi peristiwa banjir untuk memastikan pola dan karakteristik hujan. Yang kedua, peristiwa banjir dapat terjadi dikarenakan berbagai faktor. Meski secara umumnya, jika curah hujannya tinggi, maka daerah tersebut kemungkinan banjir. Namun ya, faktor-faktor lain pun harus diperhitungkan. Seperti contohnya jika di Kalimantan Selatan, air sungainya terhubung dengan laut, maka perlu diperhitungkan bagaimana pasang surut air lautnya. Dan perlu diperhitungkan juga bagaimana kerja dari drainase yang ada di kota tersebut, apakah berfungsi atau tidak. Jika tidak berfungsi, tentu dengan curah hujan yang sama pun bisa berpotensi banjir karena aliran air tidak berjalan. Maka dari itu, kajian lebih lanjut sangat disarankan untuk memastikan penyebab banjir yang pasti di Kota Banjarmasin 2021. Jadi, perlu kajian lebih lanjutnya dari berbagai sudut pandang. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.